Ya, halo semuanya. Ketemu lagi sama gue Ditya Hadi dari podcast Buku Kutu. Dan hari ini gue mau ngobrol-ngobrol tentang sebuah buku yang berjudul Sengkarut. Yang berisi terjemahan dari 6 cerita pendek karya 4 penulis klasik asal Jepang yang diterbitkan oleh penerbit Mai. Yang foundernya lagi bersama kita nih, Mas Andri Setiawan. Halo Mas Andri. Hai, halo, selamat sore. Iya, sebelumnya gue udah nge-review buku ini di episode 141 yang tayang hari Kamis kemarin, dan di situ gue mengatakan bahwa buku Sengkarut ini cocok untuk dua orang jenis pembaca. Yang pertama itu orang-orang yang emang udah kenal banget nih penulis-penulis yang karyanya ada di buku ini, kayak Ogawa Ranpo, Kaji Motojiro, Ogawa Mimei, Natsume Soseki. Dan kategori kedua adalah orang-orang yang baru mau mulai mempelajari sastra Jepang, termasuk gue juga yang lagi mau ngulik-ngulik nih sastra Jepang, pengen tahu penulis ini tuh gayanya seperti apa, cocok gak sama gua dan semacamnya. Dan buku-buku cerpen-cerpen di sini, di buku Sengkarut ini seperti menunjukkan, oh gaya sastrawan Edogawa Ranpo tuh seperti ini, itu menurut gua ya. Nah, biar teman-teman juga tahu lebih lanjut kenapa gua ngomong kayak gitu dan signifikansi buku ini apa, cerita-cerita di dalamnya seperti apa, makanya gua ngundang Mas Andri Setiawan dari penerbit Mai untuk ngobrol di sore hari ini. Nah, Mas Andri, sebelumnya kan Mas Andri juga udah sempat ngobrol-ngobrol juga ya soal buku ini di podcast Main Mata sama temanku dari Potluck Podcast, yaitu Patricia Wulandari. Di sana Peti dan Mas Andri ngobrol seru banget soal sejarah penerbit Mai, soal penerjemahan juga bersama penerjemahnya Wulan Mega dan Armania. Dan obrolannya seru banget, jadi kalian langsung aja kunjungi podcast buku Main Mata di Spotify. Dan makanya mungkin pertanyaan yang udah ditanyain Betty di sana nggak akan gue tanyain lagi, jadi kalian langsung ke sana aja. Tapi pertanyaan pertama di sesi kali ini gue mau nanya soal banyak yang bilang buku-buku di cerita-cerita pendek di buku Sengkarut ini nih Mas Andri, terutama sastra Jepang secara umum juga, itu banyak yang bilang penulisnya itu kok kreatif banget sih bikin cerita gitu, bikin plot, konsep ceritanya out of the box gitu. Termasuk yang salah satu yang gue suka banget di buku ini, yaitu Kursi Manusia. Itu ini kok kebayang aja ya sih itu kawan po cerita kayak gini gitu. Itu sih yang gue penasaran. Berdasarkan ini kan Mas Andri kan udah lama ya waktu itu juga tinggal di sana, baca dan nerbitin juga karya penulis Jepang di penerbit Mai maupun penerbit Haru. Mas Andri setuju nggak sih kalau semua sastra Jepang emang karakternya seperti itu, Mas? Mungkin mereka berani explore kali ya, terutama Edogawa Ranpo yang Kursi Manusia itu. Sebelum dia menulis Kursi Manusia, sepanjang pengetahuanku dia adalah orang yang menulis kisah-kisah misteri kayak sejenis Conan Doyle gitu-gitu, kayak misteri pembunuhan dan segala macam. Dia terkenal juga di situ, dan akhirnya dia explore dengan berbagai macam jenis cerita, dan salah satunya adalah Kursi Manusia ini dan si rumput racun itu. Dan ternyata itu juga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat pada saat itu. Jadi aku merasa mereka berani untuk mengeksplor sih. Kayak yang Lemon juga itu sejenis, mungkin ungkapan hatinya dia kali ya, dia mengeksplorasi dirinya sendiri dan akhirnya menuliskan itu. Jadi aku rasa mereka berani mengeksplor kalau dalam tulisan. Oke. Nah, kan berhubung Mas Andri ini udah pernah tinggal di Jepang dan merasakan karakter orang sana tuh seperti apa gitu lah. Emang orang Jepang itu bisa menerima cerita-cerita seperti itu emang karena udah mungkin ada legenda, kayak kita kan ada legenda kayak mungkin cerita Lutung Kasarung atau apa di Indonesia gitu ya. Tapi mungkin di Jepang sendiri mereka mudah menerima itu karena emang udah terbiasa dengan budaya mereka seperti itu, atau sebenarnya itu adalah hal yang baru tapi emang orang Jepang suka atau bisa menerima hal baru itu gitu. Orang Jepang lebih ke kayak konservatif sih sebenarnya. Mereka nggak terlalu suka hal yang baru, tapi mereka suka kalau ada orang lain menemukan sesuatu hal yang baru dan itu jadi viral gitu loh. Aku merasa Kursi Manusia ini salah satu bagian dari itu, karena tempo dulu itu sepanjang aku baca-baca sana sini jarang ada orang yang menulis sesuatu yang sejenis di Kursi Manusia ini. Dan pas Edogawa Ranpo menulis ini, dan ternyata orang-orang suka juga dengan cerita yang seperti itu. Gitu sih.
Menarik. Nah, menariknya posisi Mas Andri Setiawan ini di penerbit Mai dan juga penerbit Haru ya. Mas Andri kan sering bersentuhan membaca dan menerjemahkan sastra Jepang baik yang klasik di penerbit Mai dan yang kontemporer, yang baru-baru nih di penerbit Haru juga. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Oh, kalau yang klasik di Jepang tuh seperti ini, sedangkan yang baru-baru itu arahnya seperti ini. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih, Mas? Yang signifikan adalah cara menggunakan kalimat dan diksi kali ya, sama aja kalau seperti di Indonesia. Bahasa zaman sekarang apa sih beda sama bahasa yang zaman dulu, misalnya kalau kita baca Siti Nurbaya lah atau kita baca Layar Terkembang lah, sesuatu yang seperti itu kan pasti beda cara ngomongnya, cara menuliskannya. Cuman paling itu aja sih yang signifikan bedanya. Oke. Nah, itu berarti jadi tantangan tersendiri buat para penerjemahnya juga ya. Banget. Tapi kayaknya semua orang, ya kebanyakan orang lah, ketika udah selesai baca buku Sengkarut ini bakalan setuju bahwa penerjemahannya bagus banget. Kata-katanya itu nggak kontemporer, jadi lebih ke gaya-gaya klasik. Kayak waktu di podcast tuh aku nyebutin beberapa diksi yang dari diksi itu bisa kelihatan atau terasa, oh ini tuh bahasa atau cerita yang klasik gitu. Jadi aku harus appreciate sih buat penerbit Mai dan penerjemah-penerjemahnya. Nah, waktu di obrolan sama Peti di podcast Main Mata, Mas Andi kan sempat bilang bahwa pemilihan 6 cerpen di buku Sengkarut ini, Mas Andri tuh kayak ngasih kebebasan penerjemah, oh mau ngetek yang cerita yang ini gitu, mau ngetek cerita yang ini gitu kan. Akhirnya ada 6 ya seperti ini. Tapi menurut aku dari sisi Mas Andri sendiri kan pasti ada level gitu. Oh, oke lah, ini diterima karena emang cerita ini bagus gitu. Nah, pertimbangan seperti apa sih yang akhirnya Mas Andri, oke lah, ini dipilih sama Wulan, oke bisa masuk nih di tanda kutip pelatihan waktu itu, dan akhirnya juga akhirnya jadi Sengkarut. Sebenarnya temporary aku nggak ada batasan, aku cuman istilahnya men-trigger mereka supaya mau mencari-cari sih. Yang pertama dari ajuanku itu paling cuman yang Malaikat Permen Coklat sama Lemon. Itu yang ajuan pertama, karena asalnya aku pengen ngumpulin cerita-cerita yang judulnya berhubungan sama makanan. Jadi Permen Coklat, Lemon, terus nanti Rumput Racun, meskipun dia racun ya dia makanan juga. Tapi ternyata di tengah jalan kayaknya bakal lebih asik kalau mereka menikmati juga proses menerjemahkannya, dan kalau apa ya, pasti mereka bakal menerjemahkan lebih baik kalau mereka suka sama ceritanya dan pengen baca ceritanya. Akhirnya ya udah, aku membebaskan mereka dengan tetap memberi sedikit banyak masukan sih. Misalnya yang Natsume Soseki itu kenapa nggak kita coba Natsume Soseki, coba dicari-cari karyanya ada yang bagus apa enggak, yang pendek yang bisa masuk ke naskah ini ada atau enggak gitu sih. Dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya lebih ke membebaskan para penerjemah itu ya. Ya benar, karena aku merasa bahwa mereka bakal bisa menerjemahkan dengan lebih baik kalau mereka pengen baca ceritanya dan pengen menggarap naskah itu sendiri sih. I see. Nah, mungkin nih sebelum kita lanjut lagi, mau ngingetin aja bahwa kalau kalian tertarik buat beli buku Sengkarut ini, saat ini sedang ada promo spesial di toko buku online All Bookstore di Shopee. Kalian bisa membeli buku Sengkarut dengan penawaran khusus. Caranya langsung aja masukin kode voucher OWLBSKARU, OWLBSKARU, masukin di halaman voucher saya, lalu klik pakai. Lengkapnya bisa aja di feed Instagram Podcast Buku tuh, karena setiap pembelian dengan kode voucher itu kalian turut mendukung keberlangsungan podcast buku di bawah naungan Potluck Podcast, yaitu Podcast Buku Kota dan Podcast Buku tuh dan podcast. Oke, lanjut ke ini nih Mas Andri. Aku mau mengaku ya, karena aku pribadi bukan orang yang dari dulu suka sastra Jepang, tapi tertarik buat mengetahui lebih lanjut, ngulik-ngulik lebih lanjut tentang sastra Jepang. Mau ngomongin soal empat penulis yang karyanya ada di buku Sengkarut ini, Natsume Soseki, Edogawa Mimei. Sepenting apa sih posisi mereka di kancah sastra Jepang, terutama yang klasik, menurut Mas Andri? Nah, oke. Sejujurnya aku juga nggak terlalu banyak tahu soal sejarah sastra di Jepang. Cuman
Buat Natsume Soseki, mungkin teman-teman udah tahu banget nama Natsume Soseki ini. Dia sastrawan yang bisa dibilang nomor satu di Jepang karena tempo hari dia bahkan sempat masuk ke uang kertasnya Jepang. Jadi bisa tahu lah ya sampai sepenting apa dia di sastra Jepang ini. Natsume Soseki juga punya satu buku yang judulnya Kokoro, itu yang jadi novel paling laris bahkan sampai saat ini, dia yang tetap merajai. Oke, ya mungkin balik lagi ke pertanyaan terakhir soal Natsume Soseki kan tadi udah dijelaskan, oh sampai masuk ke eh, uang kertas Jepang gitu. Nah kalau tiga yang lain gimana Mas? Edogawa Rampo itu dia sempat mendirikan asosiasi penulis detektif yang bahkan sampai ada sampai sekarang masih ada. Dan dia masih memberikan penghargaan kepada penulis-penulis novel detektif bahkan sampai sekarang. Jadi dialah pionir cerita detektif di Jepang. Jadi bisa sampai ada awardnya juga kan ya? Iya. Terus buat Kajimoto Jiro sebenarnya dia kiprahnya nggak terlalu lama karena dia meninggal muda karena penyakit paru-paru itu lemon. Itu sebagian bisa dibilang sejenis semi autobiografinya dia karena si yang tokoh yang ada dalam lemon itu dia juga menderita penyakit paru-paru juga. Kaji lebih banyak dikenal dengan cerita-cerita pendek dengan diksi-diksi yang sedikit penuh metafora dan apa ya puitis gitu sih katanya. Jadi meskipun karyanya dia sedikit, dia banyak meninggalkan karya penting, terutama yang di bawah pohon sakura itu banyak banget dikutip. Misalnya kalau teman-teman punya kesempatan buat pergi ke Jepang dan punya kesempatan pergi ke tempat bermain ski, itu pasti banyak banget poster yang bilang bahwa di bawah pohon sakura ada mayat. Jadi jangan menyimpang jalurnya. Pas main ski jangan nyimpang jalur, jangan pergi ke jalur yang lain-lain karena bahaya, nanti bakal ditemuin pas musim semi di bawah pohon sakura intinya. Dan itu gara-gara cerita pendek di buku ini? Iya, karena dia banyak dikutip banget yang di bawah pohon sakura ada mayat. Oke, wow. Jadi segitu apa pentingnya cerita-cerita di sini. Bahkan mungkin kalau kita ke sana ke Jepang ngobrol-ngobrol sama orang Jepang, kita nyebutin cerita di buku ini kayak Lemon atau tadi di bawah pohon sakura, orang sana juga mungkin kalau emang suka baca juga ngerti juga kali Mas ya. Kurasa mereka bakal ngerti sih asal mereka suka baca juga ya. Kalau aku nggak tahu berapa. I see, paham. Nah, ini ngomongin soal ini sih. Kemarin kan di podcast aku bilang, menurut pendapatku pribadi bahwa baca buku ini tuh kayak baca cerita-cerita di sini tuh kayak baca introduction lah, pengenalan gitu. Oh, Edogawa Ranpo tuh kayak gimana sih? Novelnya mungkin belum pernah baca. Baca cerita di buku ini itu aku dan kayaknya seperti ini nih karakter karakter novel-novel yang dia buat gitu. Kemudian ada Natsume Soseki juga seperti itu, Kajimoto Jiro juga gitu. Kalau dari Mas Andri sendiri setuju nggak sih kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, kalau emang buku ini tuh kayak intisari dari semua karya mereka, kemudian bisa mengenal lebih lanjut, bisa ngulik lebih lanjut dengan baca novel-novelnya, atau enggak, dia ada pendapat yang berbeda gitu? Oke, buat yang tiga yang di belakang kayak Edogawa Rampo, Kajimoto Jiro sama Ogawa ini mungkin bisa dibilang iya karena mereka memang fokusnya ada di situ. Edogawa Rampo ya misteri dan detektif, jadi Kursi Manusia salah satu karya dia yang penting juga. Jadi bisa dibilang seperti itu. Cuman mungkin yang Natsume Soseki yang mungkin agak enggak, karena sejujurnya Bunyi Misterius ini bukan salah satu karya dia yang signifikan sih sebenarnya. Mungkin bisa dibilang karya minornya dia yang nggak banyak orang tahu. Tapi untuk sebagai pengantar, sebagai awal untuk mengetahui warna sastra Jepang itu seperti apa, mungkin ada baiknya juga sih memang. I see. Nah, mungkin buat pendek ya. Ya. Betul. Berarti mesti ya akhirnya lebih ngulik lebih lanjut lah ya. Nah,
kalau buat teman-teman yang kayak pengen penasaran abis ini, terutama kayak aku kan di obrolan sama Peti juga Mas bilang kalau oh ini banyak kok yang nyebutin apa nama-nama pengarang ini di anime dan lain sebagainya gitu kan di manga gitu. Nah, kalau teman-teman yang pengen mengulik lebih lanjut karya sastra Jepang, terutama yang klasik ya, apakah 4 orang ini cukup untuk mulai atau ada lagi nggak sih orang penulis lain yang Mas Andri rekomendasikan banget dan ceritanya itu bukunya yang mana mungkin bisa disebutin? Oke. 4 ini mungkin yang tergolong lebih mudah dimengerti karena misalnya balik lagi ke Edogawa Rampo, dia literal banget kan, misteri yang kita semua udah terbiasa membaca misteri gitu. Iya. Untuk penulis lain yang terkenal misalnya Akutagawa Ryunosuke, dia juga terkenal. Yang udah diterbitin di Indonesia kalau nggak salah Kappa judulnya. Terbit di Indonesia, Akutagawa itu juga bagus. Dia terkenal juga. Atau yang diterbitin Mai yang buku pertama, Dazai Osamu, dia juga terkenal. Oke. Itu nanti teman-teman bisa langsung ngecek. Nanti juga rekaman ini aku tulis lagi, aku catetin lagi. Nanti mungkin bisa jadi aku rekomendasikan lewat Instagram atau Twitter gitu. Nah, aku penasaran sih waktu di obrolan sama Peti kan Mas Andi juga sempat bilang kalau penerbit Mai ini sedang menggodok naskah cerita anak sama romans ya. Yang waktu di obrolan itu masih belum bisa disebutin judulnya apa. Nah, mungkin pertanyaan aku, pertimbangan seperti apa sih yang Mas Andri, pasti kan ada pertimbangan soal bisnis dan semacamnya gitu kan di Indonesia, tapi Mai ini fokus banget ke sastra klasik Jepang. Ada pertimbangan khusus nggak sih? Apakah harus namanya nih muncul dulu di anime, jadi orang tahu dulu, baru kemudian diterbitkan atau apa gitu? Ada pertimbangan khusus nggak sih? Kalau dari segi marketingnya pasti aku mikirin apakah ini bisa digarap atau enggak. Buat yang cerita anak itu aku merasa bahwa dia udah terkenal. Kalau teman-teman pernah dengar Miyazawa Kenji, bentar, bener gak ya? Ntar aku salah. Aku sambil nyari juga. Iya betul, Miyazawa Kenji. Night on the Galactic Railroad. Dia udah banyak orang tahu dan itu salah satu naskah dia yang signifikan juga. Jadi aku merasa bahwa mungkin bisa digarap marketingnya di sini. Terus yang romance, sebenarnya romance itu sudah diadaptasi, loosely adapted sih ke animasinya Ghibli. Jadi itu pun aku bakal bisa digarap. Oke, jadi masih mempertimbangkan itu ya. Sebenarnya lebih penting lebih penting keterkenalan dari penulisnya atau relevansi ceritanya dengan di Indonesia menurut Mas Andi? Lebih penting karena aku masih sendirian ngerjain penerbitan, jadi lebih penting aku bisa ngegarap itu dari segi marketing apa enggak sih sejujurnya. Jadi meskipun penulisnya nggak terkenal, tapi kalau ceritanya bisa relevan dengan pembaca di sini dan bisa digarap promosi dan marketingnya, aku rasa tetap bakal jalan. I see. Jadi buat yang belum tahu nih teman-teman yang biasa cuma baca doang, mungkin di belakang penerbitan itu ada mekanisme yang rumit ya, Mas Andri ya, yang mungkin mau untuk memilih mana yang diterbitin, mana yang enggak. Dan Sengkarut ini mungkin unik banget karena prosesnya sebenarnya Mas Andri pernah cerita sama temanku di podcast Main Mata, Peti, bahwa ini tuh awalnya latihan penerjemahan dengan 3 orang penerjemah di penerbit Mai, yang kayaknya ada beberapa yang join juga di sini, shout out buat mereka, terjemahannya oke banget, dan akhirnya dibukukan seperti itu. Nah, di Instagram tuh sempat ada yang nanyakan, aku sempat melontarkan pertanyaan ya Mas Andri ya, asal nama Sengkarut ini dari mana, dan Mas Andri juga sempat jelasin bahwa tadinya mau dikasih nama Midare atau jadi Sengkarut dalam bahasa Jepang gitu ya. Tapi pertanyaannya mungkin aku perjelas lagi, kenapa memilih istilah yang sengkarut ini gitu, yang ruwet ini gitu? Karena kan biasanya kalau kita tahu cerpen ya,
dikasih nama dari cerpen yang paling terkenal atau paling mau ditonjolkan gitu. Kayak, oh dikasih nama Kursi Manusia atau dikasih nama Lemon gitu. Tapi kenapa ini justru nggak ada judul sama sekali Sengkarut di sini, tapi Sengkarut yang ditaruh di depan? Wah, sejujurnya preferensi pribadi dari dulu aku udah pengen banget ngasih judul Midare Siran itu dengan kaligrafi itu aku pengen kerjasama banget dengan seorang kaligrafer. Kalau teman-teman lihat di halaman KDT itu ada kaligrafinya Ibu di Hawaii. Dari dulu aku pengen banget sampul dengan kaligrafi. Dan salah satu huruf yang pengen aku bikin adalah kanji ini, si kanji Midare ini. Dan setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman penerjemah lain, kayaknya bakal lebih asik kalau dikasih bahasa Indonesia daripada bahasa Jepangnya. Dan aku mikir iya juga sih, karena kan pembacanya ada pembaca Indonesia, ngebaca bahasa Jepang Midare pun apaan nggak ngerti gitu. Lebih baik diberi judul bahasa Indonesia, akhirnya jadilah Sengkarut, tapi dengan kaligrafinya tetap dipertahankan. Itu sih. Iya. Dan ini mungkin menarik juga karena seperti yang aku bilang di awal, bahasa atau diksi yang digunakan di buku ini itu menunjukkan bahwa ini adalah buku klasik gitu, karena cerita pendeknya kan klasik semua. Jadi menarik karena Mas Andri nggak menggunakan kata kayak kacau atau ambiar gitu kan. Ada terjemahan salah satu buku non fiksi, Everything is Fucked, jadi segala-galanya ambiar gitu. Tapi itu kan kekinian ya, katanya atau diksinya itu yang kekinian, menunjukkan bahwa non fiksi itu ngomongin hal-hal yang kekinian gitu. Tapi di sini dipilih kata yang emang menurut aku ya, feel yang aku dapat Sengkarut itu lebih ke klasik, jadi menunjukkan banget gitu sih kalau menurut aku. Iya, setuju banget sih. I see. Jadi tadi ya jawabannya buat yang nanya juga di Instagram, buat yang penasaran juga kenapa dikasih nama Sengkarut, karena Mas Andri katanya udah, dan emang waktu ngelihat cover ini yang sebenarnya ini pre-made ya Mas Andri ya, jadi bukan dibuat pesanan khusus. Jadi Suku Tangan itu punya satu akun Instagram yang dia nge-share beberapa cover pre-made dia. Orang bisa ngambil pesan ke mereka untuk, gue pakai buat buku gue kayak gitu-gitu. Dan akhirnya Mas Andri, berarti ini ya, maksudnya gabungan dari pemikiran yang udah lama terpikirkan, pengen bikin buku yang ada kanjinya, ada Sengkarutnya, terus tiba-tiba ngelihat cover yang dibuat oleh Suku Tangan, kemudian kebetulan teman-teman di Penerbit Mai juga ada aktivitas untuk belajar menerjemahkan karya sastra Jepang gitu. Itu sebenarnya banyak gabungan dari prinsip pribadi dan kebetulan ya Mas Andri ya? Iya bener, apalagi covernya ini kayak kebetulan banget. Waktu itu mereka Suku Tangan baru aja ngepost, terus aku langsung kontak mereka karena aku suka banget dengan covernya dan aku merasa cocok untuk si Sengkarut ini. Jadi begitu mereka post, kayaknya nggak ada 5 menit aku udah nge-tag si cover ini duluan. I see. Nah, ini teman-teman yang lagi di sini, kalau ada pertanyaan langsung aja masukkan ke kolom pertanyaan ya. Nanti aku tanyain sama Mas Andri juga. Ini ada pertanyaan nih kebetulan dari Patricia Wulandari, host dari podcast Main Mata. Peti nanya, cerita favoritnya Mas Andri sendiri di dalam buku Sengkarut ini yang mana? Kalau mungkin aku boleh nambahin, kenapa itu jadi favoritnya Mas Andri? Apa ya? Karena aku suka misteri Kursi Manusia, kayaknya yang bakal jadi favoritku sih. Oke. Kayaknya kalau aku bikin voting singkat ya Mas Andri ya, tanpa ini semuanya bagus gitu, 6-6-nya bagus gitu, tapi sekilas di Goodreads atau di Twitter aku ngeliat-liat, kayaknya Kursi Manusia, Lemon, dan yang pertama itu yang coklat itu adalah Malaikat Permen Coklat, itu yang paling favorit ya, 3 terfavorit gitu. Kayak jadi setiap orang tuh setelah baca buku ini jadi kayak punya, gue suka yang ini gitu. Jadi feel-nya tuh beda-beda, menarik banget yang dirasakan pembaca setelah baca buku ini. Oke. Nah, jadi yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja. Nah, biasanya kalau yang suka dengerin podcast Buku Kutu mungkin tahu kalau setiap gue interview itu pasti gue ngelakuin kayak flash question. Ini buat Mas Andri, jadi gue akan ngelakuin juga. Tapi sebelum itu buat yang mau beli ya buku Sengkarut dari Penerbit Mai,
bisa buka di toko buku online All Bookstore di Shopee. Di sana ada penawaran khusus dari podcast Buku Kutu dan podcast Main Mata. Caranya langsung aja masukkan kode voucher OWLBSKARU di halaman voucher saya, kemudian klik pakai. Kalau masih bingung juga langsung aja cari di feed Instagram podcast Buku Kutu ini, ada caranya gimana caranya beli buku dengan penawaran spesial dari buku Sengkarut ini. Setiap pembelian dengan kode voucher itu turut mendukung keberlangsungan podcast-podcast buku di bawah naungan Pota Podcast, yaitu podcast Buku Kutu dan podcast Main Mata. Oke, Mas Andri udah siap buat flash question? Oke, baiklah. Oke, pertama ini ya gampang-gampang aja sih Mas Andri. Lebih suka teh atau kopi? Kopi. Oke. Tapi teh suka minum juga atau enggak sama sekali? Teh suka minum juga sih. Kalau pas lagi makan siang atau pas makan malam gitu, cuman lebih suka kopi sih. Oke, sip. Kemudian selanjutnya Instagram atau Twitter? Instagram. Kenapa tuh Mas? Kenapa ya? Karena kayaknya udah terlanjur nyaman di Instagram dan lama nggak pegang Twitter sih sejujurnya. Twitter cuman kadang-kadang aja nge-tweet, tapi setelah itu ya lama banget nggak nge-tweet, lebih aktif di Instagram. Oke, sip. Ini aku terus nanya pertanyaan ini karena sempat baca tweetnya Mas Andri juga. Mas Andri lebih suka baca buku terjemahan bahasa Indonesia atau buku bahasa aslinya? Bahasa Indonesia. Kenapa Mas? Kenapa ya? Aku tetap merasa lebih nyaman baca bahasa Indonesia sih, karena aku merasa bakal ngerti 100% ceritanya ketimbang aku membaca buku aslinya. Ini karena aku lumayan beda ya. Aku lebih memilih untuk baca buku aslinya karena aku takut ada yang lost in translation. Mungkin kayak kepercayaan aku sama penerjemah Indonesia masih belum 100%, jadi kayak gitu. Nah, kalau Mas Andri sendiri milih buku terjemahan bahasa Indonesia, ada ketakutan seperti itu nggak sih ketika baca? Aku buku terjemahan bahasa Indonesia pun pilih-pilih banget sih belinya. Antara penerbit, aku antara melihat penerbitnya atau melihat siapa editornya dan melihat siapa penerjemahnya. Nah, sih menarik karena aku tuh sekarang udah mulai ini juga sih Mas Andri. Jadi secara default baca buku bahasa aslinya gitu. Cuman udah mulai ngeliat-liat, ngebanding-bandingin sama buku bahasa Indonesia terjemahannya seperti apa. Kalau emang jadi ada beberapa penerjemah yang aku udah spot. Jadi kalau dia yang nerjemahin, aku akan baca bukunya gitu. Kayak ada teman di Khusus Indonesia juga yang dia juga penerjemah. Setiap kali dia nerjemahin, pasti aku akan baca. Gitu. Menarik. Nah, ini adalah pertanyaan, ini berandai-andai ya Mas Andri ya. Kalau Mas Andri ada orang yang kaya konglomerat gitulah, ngasih cek kosong nih ke Mas Andri boleh tulis berapa aja nilai uang yang dibutuhin, tapi Mas Andri ini harus menerbitkan sebuah mahakarya sastra dari Jepang yang Mas Andri nggak perlu mikirin soal penjualannya seperti apa, pokoknya lu harus ngeluarin, nerbitin sebuah mahakarya dari Jepang yang nggak peduli kejual apa enggak, karena duitnya udah ada dari si investor itu. Mas Andri akan nerjemahin dan nerbitin buku apa? Apa ya? Kayaknya nggak bisa jawab deh. Apa ya? Yang selama ini buku yang masih aku kepingin banget dan tempo hari harus menyerah adalah bukunya, mungkin ngepop banget sih, buku karya Shigeaki Kato, kalau teman-teman pernah dengar. Dia anggota agensi Jonis gitu, dan dia satu-satunya dari agensi tersebut yang jadi seorang penulis. Dan dia penulis yang lumayan berhasil dan karyanya diakui, meskipun dia seorang idol ya. Mungkin itu yang aku pengen. Sampai sekarang nggak kesampaian. Menarik. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin mirip-mirip juga.
Mas Andri dikasih cek kosong juga untuk membuat versi lain dari penerbit Mai ini, karena penerbit Mai ini kan fokus ke karya sastra klasik dari Jepang ya Mas Andri ya, karena pengen ngedidik penerjemah orang-orang yang menerjemahkan itu dan semacamnya. Nah, kalau Mas Andri diminta sama seorang investor yang mau ngasih duit berapa aja untuk membuat versi penerbit Mai ini untuk sastra negara lain, Mas Andri akan membuatnya untuk sastra klasik dari negara mana? Kayaknya kalau tujuannya untuk itu, kayaknya aku nggak bakal menerima karena aku yakin bahwa passionku bukan di situ. Jadi meskipun dibuat pada akhirnya nggak akan jalan. I see. Kalau misalnya duit itu tetap dikasih, Mas Andri akan membuat versi yang seperti apa? Apa ya? Kayaknya aku bakal mengajak kerja sama orang lain yang passion di salah satu negara, misalnya entah Korea, entah India, entah negara manapun itu yang jarang banget di spotlight di Indonesia. Atau bahkan mungkin teman-teman dari Indonesia Timur misalnya, kan jarang banget kita kenal. Oh iya, benar-benar. Indonesia Timur, mungkin yang kayak gitu sih. I see. Menarik. Nah, ini pertanyaan cepat terakhir. Sebelum kita nanti ada question and answer, kebetulan ada pertanyaannya masuk juga. Nah, ini mungkin sedikit rada serem, cuman mungkin Mas Andri bisa jawab berandai-andai aja. Misalnya ini adalah hari terakhir, misalnya Mas Andri bisa diberi kehidupan, tapi Mas Andri diberi keajaiban untuk bisa bertemu seorang penulis manapun yang masih hidup atau sudah meninggal, dihadapkan ke hadapan Mas Andri, dan Mas Andri bisa bertanya satu pertanyaan sama dia. Mas Andri akan manggil siapa dan mau nanya apa? Siapa ya? Penulis ya? Penulis. Siapa ya? Mungkin Natsume Soseki sih. Terus mau nanya apa, Mas? Bagaimana supaya naskahnya laris kali ya? Benar-benar. Belajar dari pendahulu ya, bagaimana cara memarketingkan buku dengan baik dan benar ya. Oke. Sip, thank you banget Mas Andri. Nih kebetulan ada pertanyaan nih dari yang udah nonton juga, Konik Inderosen. Pertanyaannya, setelah Sengkarut ini, kira-kira proyek cerpen selanjutnya akan dipilih berdasarkan apa? Apakah tetap sesuai selera penerjemah atau bagaimana? Nah, iya sih, ini menarik juga sih, karena kan Dazai Osamu itu kan novel ya. Nah, kebetulan kemudian ini cerpen. Nah, selanjutnya ini apakah udah ngerasain nih, maksudnya penerbit Mei udah ngerasain terjemahin novel satu orang, ini cerpen ada 3 penerjemah, lebih akan lebih memilih ya udahlah novel aja gitu, atau coba deh cerpen lagi gitu besok gitu. Bakal pilih mana Mas Andri? Jadi sebenarnya di Mai ada dua kegiatan. Yang pertama adalah si nerjemahin cerpen ini sambil belajar bareng. Nah, yang buat belajar bareng ini masih bakal terus sih, karena tetap perlu belajar terus untuk penerjemah, dan juga untuk aku sendiri sebagai seorang editor juga tetap perlu belajar. Buat cerpen tetap bakal terus menerjemahkan. Kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya aku udah pernah ngumpulin cerpen-cerpen dengan tema makan. Mungkin yang melanjutin itu sih, tapi masih belum dilanjutin seperti apa judul-judulnya sih. Udah ngumpul, udah sempat ngobrol bareng teman-teman, cuman nanti selanjutnya seperti apa masih belum tahu. Semoga sih bisa dibukuin lagi. Iya, jadi nggak kapok ya buat nerjemahin cerpen lagi ya? Enggak sih. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih dari biblio.store. Untuk jadi penerjemah buku, apakah ada kriteria tertentu? Karena kalau translator di event kan harus penerjemah tersumpah. Nah, ini mungkin aku mungkin sebelum dijawab, ada obrolan juga sama temen aku Patricia di podcast Main Mata. Mas Andri udah ngejelasin bahwa saat ini belum menerima penerjemah baru lagi, masih ada 3 penerjemah ini aja. Tapi mungkin pertanyaan ini menarik banget.
kriterianya waktu milih ketiga orang ini tuh apa? Terus apakah harus penerjemah tersumpah atau semacamnya? Karena kan ada asosiasi penerjemah juga atau apa gitu. Gimana Mas Andri? Aku memilih mereka, sebenarnya syaratku untuk melamar sebagai penerjemah di MAI itu selain CV dan contoh terjemahan, aku meminta sebuah essay tentang sastra Jepang yang pengen mereka terjemahkan dan kedepannya mereka pengen ngapain. Dan dari situ aku bisa melihat mereka bisa berbahasa Indonesia atau enggak. Karena penerjemah selain dituntut bisa bahasa asing kan harus bisa berbahasa Indonesia ya, terutama yang tertulis. Terus dan aku juga pengen lihat apakah mereka niat untuk menjadi seorang penerjemah atau cuma iseng-iseng doang. Oke. Udah sih, cuman itu aja sih kalau buat di MAI ya. Nice. Jadi esainya itu adalah bahasa Indonesia ya, bukan bahasa asing. Sorry. Aku kok sampai lupa. Sorry, bahasa asing. Asing. Pakai bahasa Jepang. Oke, jadi bikin esai dalam bahasa Jepang untuk menjelaskan sebenarnya visi misi mereka apa, mungkin semacam itu ya. Jadi bisa dicek. Oke. Menarik. Nah, wah ini banyak juga yang nanya. Ini kalau teman-teman masih ada yang mau nanya, boleh loh ya, kita masih ada waktu sampai jam 4. Jadi langsung aja ditaruh di kolom komentar atau di Q&A. Ada pertanyaan dari Egao_NO_Eli, nih Mas Andri. Kenapa memilih sastra klasik Jepang untuk diterbitkan? Nah ini mungkin balik lagi, mungkin Mas Andri udah banyak jelasin ini di tempat-tempat lain, cuma boleh dijelaskan juga di sini kenapa nih penerbit MAI akhirnya oke, kita fokus ke sastra klasik Jepang. Jadi MAI bertujuan untuk intinya sih tujuan utama MAI bukan untuk menerbitkan buku itu sendiri, tapi untuk mendidik penerjemah Jepang muda, itu tujuan utamanya. Dan untuk mencapai tujuan itu aku nggak kepengen pusing dengan hak cipta, karena kalau nggak klasik udah pasti harus ngurus hak cipta, dan hak cipta itu buntutnya panjang banget. Ada pajak lah, ada harus ngurus keuangan, harus ngurus pembukuan segala macamnya, itu buntutnya panjang banget dan aku nggak kepengen repot dengan itu sih intinya. Intinya malas aja. Aku pengen fokus dengan tujuan utamanya, dan karena itu juga MAI juga lebih ngambil jalur independen dengan penjualan yang di teman-teman toko buku online aja tanpa harus ke toko buku jaringan besar, karena sama aja sih alasannya, karena aku nggak mau repot dengan administrasi yang bukan tujuan utamanya MAI, gitu aja. I see, menarik. Nah, tadi komentar terakhir tuh menarik sih Mas. Maksudnya, nggak mau repot, jadi fokus ke penjualannya juga lewat toko buku online, mungkin toko buku indie juga gitu ya. Nah, sekarang Mas Andri kan juga berkecimpung di bidang itu juga, tahu orang-orang di situ juga. Sekarang kondisinya seperti apa sih Mas? Dan mungkin kenapa kita tuh harus sebagai pembaca ya, kan ada ya udahlah gue toko buku yang itu aja gitu, tapi mungkin ada yang gue mau bantu juga nih toko buku indie gitu, mungkin bisa ada komentar dikit kenapa kita harus beli di situ atau semacamnya gitu Mas. Oke. Apalagi di pandemi sekarang gitu ya. Pandemi ini. Iya. Oke, mungkin teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu Indonesia diumumin masuk ke masa resesi, masa yang orang-orang males belanja karena pingin nyimpen duitnya, karena mikir ke depannya nggak tahu kayak gimana kan. Itu berdampak banget ke bisnis, terutama bisnis-bisnis lokal. Karena itulah tempo hari MAI ngajak beberapa toko buku online, kayak Bibliostore yang tadi komen, dia juga salah satu termasuk yang ikut program tersebut. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah membantu teman-teman toko buku online supaya nggak ngap-ngapan, nggak ngos-ngosan dalam mempertahankan putaran bisnis mereka, dan salah satunya adalah yaitu berbelanja secara lokal. Kalau misalnya punya kenalan toko buku online yang lokal di daerah kalian, cobalah untuk berbelanja di sana, karena siapa tahu ongkos kirimnya kan udah pasti lebih murah karena berada di lokasi tersebut. Gitu sih. Yeah. Jadi dibandingkan semuanya harus beli misalnya dari Aceh, dari Papua, semua belinya di Jakarta gitu kan, lebih baik yang pembaca di Aceh beli di toko buku Aceh sendiri gitu. Sementara untuk distribusi dari Jakarta ke Acehnya juga mungkin lebih ini, walaupun
Ya karena sekarang percetakan buku masih mungkin terpusatnya di Jakarta atau Pulau Jawa ya Mas Andri ya, perlu dilempar ke daerah-daerah gitu. Jadi itu tadi ya saran dari Mas Andri, kalau bisa beli di toko buku yang lebih dekat dari kalian, karena harganya juga mungkin nggak jauh beda ya Mas Andri, karena kadang-kadang toko buku online atau apa kan banyak yang ngasih diskon juga gitu ya, nggak jauh beda sama toko buku di Jakarta juga gitu. Jadi kalau dihitung ongkos kirimnya kalian sebenarnya bisa lebih untung gitu, cuman perlu tambahan ngulik-ngulik dikit mungkin di marketplace. Iya, di marketplace atau apa, karena kadang-kadang rating mereka masih belum banyak gitu ya kalau kalau penerbit indie ya, tapi mungkin dicari-cari aja. Oke, Iya. ini ada pertanyaan lagi, masih ramai ini sepertinya, dari Afif HNRRR. Suka dukanya jadi penulis apa, terus gimana ngadepin mood kalau lagi down tapi ada kewajiban buat nulis. Nah, mungkin karena Mas Andri ini perwakilan dari sisi penerbitnya ya Mas Andri ya. Mungkin aku ubah sedikit pertanyaannya, eh, penerjemah kan di Mai ini ada 3 ya. Sempat nggak sih ngalamin, aduh, ini nggak bisa nih menuhin deadline atau apa, dan eh, dari sisi Mas Andri kalau hal-hal itu terjadi, menyemangati mereka itu seperti apa nih teknik-tekniknya nih? Karena kan Mas Andri sendiri ngurusin 3 penerjemah itu ada strategi nggak? Eh, Deadline emang kadang mundur, molor dan segala macem. Tapi apa ya? Karena buat Maya aku memang nyantai-nyantai aja dan nggak terlalu eh, memaksa harus tanggal ini, harus tanggal itu. Yang penting buat aku adalah komunikasinya sih. Misalnya kerasa bakal mundur ya ngabarin mundurnya kenapa, terus kira-kira kapan bisa setor gitu sih. Tapi kalau untuk udah mepet dengan jadwal PO atau jadwal yang udah ditentuin ya pasti harus dikejar-kejar. I see. Jadi mungkin salah satu alasan Mas Andri juga masih, oh ya udah penerjemahnya 3 ini dulu, karena mungkin Mas Andri pengen kayak bikin close connection di antara ini, jadi kayak komunikasinya lebih lancar atau apa, jadi nggak langsung banyak. Bener nggak sih Mas Andri? Uh, iya, dan juga kayaknya kemampuanku udah di 3 orang, nggak bisa kalau misalnya tambah lagi. Aku sih berharapnya suatu saat bisa kayak apa ya, makin lebar gitu loh. Jadi aku ketiga nanti bisa ketiga lagi, ke bawahnya bisa ketiga lagi. Aku sih mikirnya kayak gitu sih. I see. Iya, aku berharap sih makin banyak orang di atau penerbit ya di Indonesia yang seperti Mas Andri. Jadi kita tuh jendelanya tuh lebih luas gitu, nggak yang oh populer-populer aja gitu dari penerbit-penerbit mainstream. Tapi ada juga nih, oh fokus nih ke karya sastra klasik Jepang. Ada yang mungkin nanti ke Korea, ada mungkin ke Amerika Latin, ada kemana-kemana. Jadi cakrawala kita juga lebih luas. Plus jangan lupa juga di Indonesia ada nggak cuma di Jawa doang, nggak cuma di Jakarta atau apa, ada daerah-daerah yang mungkin masih kurang tuh penulis dari sana, walaupun sebenarnya mungkin mereka berbakat ya, tapi mungkin belum keangkat, belum terasah aja gitu. Menarik, menarik. Oke, ini udah 1 jam kita ngobrol. Terima kasih banget loh Mas Andri. Sorry banget tadi untuk sedikit glitch-nya. Ya, sebagai penutup, ini buat teman-teman kalau yang tertarik untuk beli buku Sengkarut ini, kumpulan 6 cerita pendek dari 4 sastrawan klasik Jepang, bisa langsung aja beli di toko buku online All Bookstore di Shopee. Caranya masukkan kode voucher OWLBSKARU untuk mendapatkan penawaran spesial dari penerbit My, All Bookstore, dan podcast buku kutu. Caranya masukin kode voucher OWLBSKARU di halaman voucher saya di Shopee, lalu klik pakai, kemudian bisa langsung beli. Karena kalau kalian beli di situ, itu akan mendukung keberlangsungan podcast-podcast buku di bawah naungan Potlak Podcast, yaitu podcast buku kutu dan podcast Main Mata. Thank you banget semua yang udah join. Thank you banget Mas Andri, sukses di buku-buku berikutnya dari penerbit Mai. Ditunggu nih teaser-teasernya kalau udah mau keluar. Pasti nanti kita akan tunggu banget, kita akan baca bareng-bareng dan mungkin nanti akan kita diskusikan bareng-bareng lagi. Oke, thank you banget Mas Andi, bye-bye. Sama-sama, terima kasih.